Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi IPA minggu lalu. Dan sekarang kita mau membahas tentang syarat air bersih. Nah, Ibu Friska pernah menjelaskan ya, 71% di permukaan bumi itu ditutupi oleh air. 97% merupakan air asin dan 3% merupakan air tawar. Ya, yang biasa ada di danau, di sungai, itu merupakan air tawar. Sedangkan air asin itu biasanya berada di laut. Air tawar ini biasa kita gunakan untuk kepentingan sehari-hari, terutama untuk air minum. Air minum ini harus merupakan air bersih. Nah, tahukah kalian ciri-ciri air bersih? Nah, menurut ketentuan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, layak atau tidaknya suatu air untuk kehidupan manusia ini ditentukan menurut persyaratan kualitas secara fisik, secara kimia, dan juga secara biologi. Nah, nanti Ibu akan jelaskan satu persatu syarat kualitas air bersih. Yang pertama, kita akan membahas syarat kualitas air bersih secara fisik. Syarat fisik yang pertama yaitu air tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Selanjutnya, suhu ini antara 10 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Kenaikan temperatur atau suhu pada air ini dapat mengakibatkan penurunan kadar oksigen yang terlarut dalam air. Kadar oksigen yang terlalu rendah ini akan mengakibatkan bau yang tidak sedap karena adanya penguraian bahan-bahan dalam air. Ya, jadi suhunya ini berkisar antara 10 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Lalu yang ketiga itu tidak meninggalkan endapan. Nah, kalian tahu nggak apa itu endapan? Endapan itu adalah sesuatu yang bercampur dengan barang cair yang telah turun ke bawah dan bertimbun di dasar. Kalian pernah lihat ampas kopi yang ada di bawah dasar gelas? Pernah ya? Nah, itu contoh dari endapan ya. Ampas kopi yang bertimbun di dasar gelas. Lalu yang kedua adalah syarat kualitas air bersih secara kimia. Persyaratan kimia air bersih antara lain pH netral berkisar antara 6,8 sampai 9,0. Apa yang dimaksud dengan pH? Nah, pH ini singkatan dari power of hydrogen. pH itu adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Yang kedua adalah kesadahannya rendah. Kesadahan itu apa sih, Bu? Nah, kesadahan air itu adalah kandungan mineral-mineral tertentu yang ada di dalam air. Tingkat kesadahan yang tinggi ini akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan manusia atau makhluk hidup yang mengkonsumsi air tersebut. Jadi kesadahannya harus rendah. Lalu yang ketiga, tidak mengandung bahan organik atau anorganik yang telah ditetapkan. Air yang baik ini memiliki kandungan bahan organik, tapi dalam jumlah yang tidak melebihi batas yang telah ditetapkan. Dalam jumlah tertentu, tubuh membutuhkan air yang mengandung bahan kimia organik. Namun, apabila jumlah bahan kimia organik yang terkandung melebihi batas, ini dapat menimbulkan gangguan pada tubuh. Hal itu terjadi karena bahan kimia organik yang melebihi batas ambang dapat terurai menjadi racun yang berbahaya. Sedangkan kandungan bahan kimia organik yang terlalu tinggi juga ini dapat membahayakan juga bagi tubuh. Dan yang terakhir ini syarat biologi. Syarat biologi yang pertama yaitu tidak mengandung organisme patogen. Nah, apa itu organisme patogen? Organisme patogen
adalah makhluk hidup penyebab penyakit. Organisme patogen berbahaya bagi kesehatan manusia. Ya, banyak sekali contoh mikroorganisme atau bakteri ya yang terdapat di dalam air. Yang kedua, ini tidak mengandung mikroorganisme non-patogen. Ya, kalau yang tadi patogen, kalau yang sekarang non-patogen. Mikroorganisme non-patogen ini merupakan jenis mikroorganisme yang tidak berbahaya. Dia tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh. Tetapi ini dapat menimbulkan bau dan rasa yang tidak enak atau menimbulkan lendir dan kerak pada pipa. Nah, beberapa organisme non-patogen yang berada di dalam air, misalnya bakteri besi, ganggang, atau alga yang hidup di air kotor, yang menimbulkan bau dan rasa tidak enak pada air, serta cacing yang hidup bebas di dalam air. Nah, anak-anak, itu dia syarat kualitas air bersih yang baik untuk dikonsumsi serta baik untuk kesehatan tubuh kita. Nah, anak-anak, oleh karena air bersih sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, khususnya oleh manusia, maka air bersih harus kita pergunakan dengan bijak atau kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Apa yang terjadi ya kalau kita tidak mempergunakan air bersih dengan baik? Nah, bisa kita lihat gambar berikut ini ya. Ada orang yang gosok gigi tetapi tidak memperhatikan airnya. Ya, dia terus membuka keran sehingga airnya meluber atau terbuang percuma. Nah, ini merupakan contoh orang yang tidak mempergunakan air dengan bijak atau tidak mempergunakan air dengan sebaik-baiknya. Ini dinamakan dengan pemborosan air bersih. Yang terjadi apa ya kalau kita tidak mempergunakan air bersih dengan baik? Yang pertama, air cadangan atau sumber air semakin berkurang. Yang kedua, yaitu terjadi kekeringan atau krisis air bersih. Lalu yang ketiga, jika menggunakan PDAM, maka tagihan air dan tagihan listrik semakin besar. Ya, tentu ya, kalau kita mempergunakan dengan berlebihan, pasti tagihan air juga tagihan listrik akan semakin besar. Nah, ini dia dampak dari pemborosan air bersih. Tentunya kita nggak mau kan hal-hal yang tadi Ibu sebutkan itu terjadi? Tidak mau kan? Nah, maka dari itu kita harus menjaga dan juga harus menghemat sumber daya air. Ya. Tips menghemat air bersih. Yang pertama, hemat air saat mandi. Nah, ini bukan hanya saat mandi saja ya anak-anak, tapi dalam kegiatan sehari-hari seperti memasak, mencuci, atau menyiram tanaman. Ini harus menghemat air. Yang kedua, memperbaiki pipa atau keran yang bocor. Nah, jadi kalau melihat ada pipa atau keran, ini segera diperbaiki ya anak-anak, supaya airnya tidak terus-terusan mengalir, buat air terbuang percuma. Yang ketiga, gunakan tempat penampungan ya. Jadi jangan biarkan air itu berhamburan, itu namanya pemborosan air. Dan yang keempat, gunakan air seperlunya dan tutup keran jika tidak digunakan. Yang kelima, membuat sumur resapan. Dan yang keenam, manfaatkan air bekas pakai. Contohnya, air cucian beras. Ini dapat kita pakai lagi untuk menyiram tanaman. Ini baik ya, baik untuk kesuburan tanaman. Juga air cucian daging. Nah, kan amis ya, itu juga bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Itu bagus untuk perkembangan atau pertumbuhan dari tanaman tersebut untuk menghasilkan buah yang baik. Nah, jadi anak-anak, gunakan air bersih dengan bijak. Gunakan air bersih dengan sebaik-baiknya. Oke, baik anak-anak, cukup sekian video pembelajaran hari ini. Jika ada materi yang kurang dimengerti, boleh tanyakan kepada Ibu Priska langsung. Selamat belajar, God bless you all.